Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Fahim? Alhamdulillah Pangestuni. Kembali lagi di channel podcast Spasi, Bu. Iya. Spasi singkatannya apa, Bu? Spasi itu singkatan dari sahabat penyuluh penuh solusi dan inspirasi. Wow, keren sekali. Penuh dengan inspirasi, Bu. Untuk pertemuan hari ini, Bu, kita berbincang santai di podcast ini. Yang perlu saya tanyakan, Bu, kepada Bu Yusti untuk pertemuan hari ini, Bu. Sekarang kan banyak sekali kita itu sibuk berusaha, tapi apa ya, Bu? Kurang dalam rezeki itu kurang tenang atau kurang bermanfaat, itu solusinya bagaimana, Bu? Ya, ini pertanyaan yang sering sekali kita dengar. Sekarang ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Banyak orang, Mas aku tuh udah berusaha, Mas aku tuh udah tahajud, Mas aku tuh udah kerja keras, tapi kok hanya seperti itu saja rezeki. Nah, itu. Yang harus kita cari adalah kita cari apa ya penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu sangat dekat sekali dengan kita, Mas. Penyebabnya salah satunya adalah dosa. Wow, berarti dosa itu bisa menghalangi rezeki yang akan diberikan Allah kepada kita, Bu. Iya, dosanya bukan dosa besar, Mas. Dosanya dosa kecil yang mana kita sangat suka sekali dengan dosa itu. Dan mungkin kita juga tidak begitu merasa ya, Bu ya. Kalau itu dosa. Iya, itu betul. Yang kita lakukan itu ternyata dosa dan bisa menyebabkan menghambatnya rezeki itu datang pada kita. Apa sih dosanya, Mas? Ini seringkali kalau seandainya saya ada kajian atau mengisi majelis taklim itu, saya terangkan di ibu-ibu, Bu, malaikat Mikael itu setiap hari datang ke rumah kita untuk membagikan rezeki, tapi sayang kita tolak sendiri. Tolaknya dengan apa? Kita bangunkan anak kita pada pagi hari itu dengan rasa kecewa, dengan marah, jengkel. Itu ternyata menghambat datangnya rezeki. Oh, berarti suasana hati yang tidak ridho atau tidak bahagia itu juga berdampak pada rezeki yang akan datang kepada kita, Bu ya. Betul. Jadi bagaimana kita menciptakan bangun tidur itu, ayo bikin bahagia hati kita, bangunkan anak dengan kasih sayang. Nah, ayo hari ini kita sholat, mudah-mudahan Allah nanti berikan rezeki. Tapi seringkali karena anak dibangunkannya sekali nggak bangun, dua kali nggak bangun, maka apa yang terjadi? Akhirnya jengkel, marah dan lain sebagainya. Padahal itu adalah menghambat datangnya rezeki. Masya Allah, sangat-sangat inspirasi ya. Beginilah, ternyata dengan podcast ini kita menjadi tambah wawasan, tambah ilmu. Kadang kita berpikir apa kita bekerjanya kurang keras, apa kita perlu lembur sehingga rezeki itu biar lebih barokah. Ternyata suasana hati, kebahagiaan dan keikhlasan hati itu ternyata berdampak sekali ya, Bu, kepada rezekinya. Terutama gini, Mas, pagi hari kita ibu-ibu biasanya kan ada tukang edek. Di sanalah ada sumber dosa juga, Mas. Kadang-kadang gibah, kita nggak sadar. Kalau gibah itu juga penghalang rezeki. Makanya kalau orang sudah tahu salah satu penghalang rezeki itu adalah dosa, dosanya bukan dosa besar tapi dosa kecil yang itu menjadi habit ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak juga sih ya. Nah, itu ternyata menghalangi rezeki, mereka nggak sadar. Tetapi kalau orang sudah tahu, aku nggak mau deh ikut ghibah, karena salah satu yang menghalangi datangnya rezeki adalah ghibah, iri, drengki, marah, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati ya, Bu ya. Betul. Untuk gini, Bu, untuk solusi agar hati kita itu lebih damai, bisa menerima keadaan sehingga bisa menarik rezeki untuk mau mampir menghampiri kita, rezeki yang barakah tentunya, Bu. Itu apa, Bu? Kiat-kiatnya, Bu. Kiat-kiatnya memang manusia tidak terlepas dari dosa. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Entah itu suudon, entah itu kita menyakiti dengan kata-kata kita dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan cara beristighfar. Beristighfar, orang memaafkan. Betul, mau mohon maaf. Istighfar itu mohon maaf. Jadi ada manusia yang paling mulia, beliau maksum dari segala kesalahan, beliau aja masih mau istighfar, Mas. Tahu siapa beliau?
Ya, Rasulullah, pasti Nabi besar kita ya Bu ya. Ya, itu aja beliau sudah maksum terjaga dari dosa, tapi masih terus beristighfar. Kita, Nah itu sering lupa, sering tidak ingat, merasa paling sudah benar, merasa semua sudah tidak merasa bersalah, mungkin gitu ya Bu. Ya, beristighfar, setelah itu maafkan kesalahan orang lain. Kalau kita tadi jengkel sama anak kita, bisa jadi itu kesalahan bukan atas kesalahan anak kita, tapi kita yang mungkin harus introspeksi, mungkin anak itu meniru dari kita. Harus ada sesuatu yang harus kita introspeksi. Segala sesuatu kesalahan itu ketika kita menyalahkan orang lain. Selama ini kita jengkel nyalahkan anak kita. Nah, solusinya adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri, ya Allah nak, berarti Bunda selama ini tidak tepat dalam membimbingmu. Mungkin anak kita bangunkan dengan cara seperti itu, nggak bangun, itu berarti salah Bunda. Apa yang harus kita perbaiki sehingga anak itu termotivasi untuk mau bangun pagi sesuai dengan kesadarannya. Jangan salahkan anak, tapi salahkan kita yang belum tepat untuk memberikan pendidikan. Itu adalah solusi. Kalau selama ini kita bangunkan anak nggak mudah, pasti kita marahnya ke anak. Padahal bisa jadi itu cara kita yang belum tepat dalam memberikan arahan untuk membangunkan anak yang menyenangkan. Karena sekarang itu beda Bu ya, mengurus anak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan dengan didikan keras, dengan katakanlah seneni, dijewer. Sekarang kan itu malah bikin anak itu nggak mau melaksanakan, dengan kata lain terpaksa, sehingga malah tidak bisa berdampak yang signifikan gitu ya Bu ya. Terus gini Bu, kalau sudah berusaha, kemudian apakah kita bersyukur telah atas apa yang Allah berikan kepada kita sehingga membuat hati kita itu bahagia, itu juga berdampak pada rezeki kita ya Bu ya? Iya, Al-Quran sudah menerangkan la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur untuk mendapatkan nikmat itu mudah sekali Mas. Tunjangan kinerja turun gitu ya. Kita bersyukur itu mudah. Tetapi bagaimana kita bersyukur ketika itu musibah datang? Kita tidak mudah untuk mensyukuri ketika suami kita tercinta diambil Allah, ketika barang yang kita sukai itu diambil Allah. Itu kadang-kadang kita tidak bisa untuk bersyukur pada saat musibah itu datang. Padahal dalam hadis diterangkan as-sabru idza fi sotmatil ula, sabar itu adalah pada tumbukan yang pertama. Nah, sabar itu nilainya surga, pahalanya surga Mas ya. Bukan seperti jalan sehat kemarin dapat motor kayak gitu, bukan. Jadi sabar itu pahalanya adalah surga. Makanya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Hikmah di balik itu kita tidak sadar. Kita hanya mengeluh, ya Allah kenapa aku? Kenapa suamiku yang kau ambil? Kenapa barang yang ku cintai ini yang kau ambil? Padahal barang siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, pasti Allah akan mengujinya. Dan ujian itu pasti tidak mudah. Ujian itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita bersabar atas ujian tersebut, pasti Allah siapkan hikmah yang besar di balik itu. Kalau di ilmu magnet rezeki itu ada namanya paradox of candy Mas. Apa itu Bu? Paradox of candy itu adalah di balik paradox itu pasti ada candy-nya. Candy-nya itu pasti manis. Di balik musibah itu pasti ada sesuatu yang sudah Allah siapkan. Tapi karena kita tidak bersyukur, kita mengeluh atas musibah yang diberikan, akhirnya yang candy-nya tadi hilang. Karena sabar itu pada tumbukan yang pertama. Masya Allah. Kadang-kadang kita delay untuk bersabar. Kadang-kadang Pak Sabar pun juga belum tentu bisa bersabar. Betul. Nah, terus ketika kita bersyukur, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, positif. Terus apa Bu tanda-tanda kalau pintu rezeki sudah mulai terbuka, terus rezekinya sudah mengalir dengan baik? Itu tanda-tandanya mungkin apa Bu? Gini, rezeki itu datang di saat hati bahagia. Jadi di saat hati kita kecewa, kemerungsung, iri, dengki, itu energinya yang kita pancarkan adalah energi negatif.
Tetapi ketika kita bahagia atas segala hal yang Allah takdirkan, tetap ngomong innalillahi, tapi innalillahinya itu harus dengan hikmah. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tanamkan di hati kita bahwasanya Allah nanti akan menggantikan yang lebih baik darinya. Tandanya adalah hati kita sudah Mas? Salah satunya itu tadi, ciptakan kebahagiaan. Biarlah orang lain menyakiti kita, itu urusan dia sama Allah. Urusan saya adalah bagaimana tetap berbuat baik pada orang tersebut. Kita disakiti, itu tandanya rezeki yang datang ketika orang lain menyakiti kita, hati kita sudah tawar. Itu hanya jalan Allah melalui orang tersebut untuk menyakiti saya. Pasti ada hikmah di balik itu. Nah, berarti ketika hati kita baik, ada orang menyakiti, otomatis kita memandang, kita kembalikan kepada Allah. Biar semuanya akan diurusi oleh Allah. Karena kalau orang menghina kita, katakanlah kita balas menghina, itu otomatis kan hatinya belum memahami bahwa orang itu menghina kita karena untuk menguji kita, untuk menguji kesabaran kita. Betul. Sehingga kalau kita balas berarti kita kan sama dengan orang tersebut gitu ya Bu ya. Kita sangat belajar memahami dan belajar menata hati kepada Bu Yusti pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Contohnya gini Mas. Iya. Misalnya sekarang lagi musim hujan gitu ya, lagi musim hujan. Kita lagi mau berangkat ke kantor dalam keadaan bersih gitu ya. Terus tiba-tiba ada mobil dengan kencang gitu ya. Ada ceprotannya langsung ke badan kita. Kalau kita belum kenal bahwasanya dengan kebahagiaan itu menarik rezeki, kita pasti akan marah. Marah sekali Bu. Tetapi kalau gitu, alhamdulillah ya Allah, ceprotannya Fortuner udah nempel. Sebentar lagi Fortunernya yang ikut di garasi rumah saya. Amin. Gitu caranya. Bagaimana kita menciptakan kondisi bahagia apapun kondisinya. Jadi keadaan terendah yang disyukuri itu adalah energi tertinggi seorang manusia. Dikasih ceprotan, wah kita bahagia di situ. Berarti sebentar lagi rezekinya datang. Sambil dibacakan sholawat. Ya jelas lah. Ya, biar menarik ya, tertarik fotonya. Iya. Untuk penutup Bu, pada pertemuan kita pada pagi hari ini mungkin pesan-pesan atau kiat-kiat Bu, agar hati kita dalam menyikapi problematik sehari-hari, dalam menyikapi permasalahan apapun, keluarga, anak, rezeki, itu bisa menerima dengan lapang dada dan ikhlas bahwa itu dari Allah apa Bu? Ya, pesan untuk terutama ibu rumah tangga ini. Nah, ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga ataupun siapa saja yang dari pagi tadi sudah bekerja keras gitu ya, tapi hatinya diliputi rasa kecewa, marah, galau, maka itu akan berdampak. Caranya bagaimana? Lepaskanlah rasa itu. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti izin Allah. Daun jatuh pun pasti atas izin Allah. Jadi bagaimana? Apapun yang terjadi, respon kita adalah tetap positif. Masya Allah. Terima kasih Bu. Untuk pertemuan podcast pada pagi hari ini, mungkin nanti kita undang lagi Bu. Siap. Karena sangat menginspirasi untuk ibu-ibu, untuk para pemirsa di channel podcast Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blitar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.